Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mala Aunia dengan NIM 19010253. Saya dari kelas B2 2019. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas akhir, yaitu membuat video tentang dokumenter yang ada di sekeliling kita. Nah, saya mengambil tema yaitu tentang budaya sosioantropologi dalam pendidikan dengan judul bimbingan dan konseling teknik behavioral pada siswa SMK. Selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bagaimana? Alhamdulillah. Sebelumnya udah tahu maksud dan tujuan ibu untuk ibu di sini akan memberikan bimbingan kelompok ya, karena ini ada 3 orang, jadi kita bimbingannya kelompok. Nah, kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan yang dijalankan oleh dua atau seseorang, fungsinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalian kalau mempunyai masalah kita selesaikan bareng-bareng, tapi kalian juga harus berjanji kepada teman kalian bahwa rahasia teman yang satu dengan teman lainnya harus saling menjaga. Nah, di kesempatan kali ini ibu ingin menjelaskan tentang pengajaran remedial. Sudah ada yang tahu apa itu maksud pengajaran remedial? Nah, pengajaran remedial itu apa yang disebut juga dengan remedial fungsi merupakan suatu bentuk pengajaran yang diberikan seseorang untuk membantu siswa dalam kesulitan belajar yang dihadapinya. Ibu sudah menjelaskan maknanya. Mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada ibu? Ibu ingin mendengarnya sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Fatma. Begini, Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas? Ya, Bu. Begini, Bu, saya lulus masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bu. Tapi Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan pelan-pelan saja. jadi begini, Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan, sedangkan saya pengennya jurusan hukum. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan, tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu, sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahannya. Saya bingung, Bu. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikiran bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahannya nantinya?
Iya Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan saya takut saya tidak akan serius dan belajar di kelas, serta tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede dan tidak mampu berbicara di depan kelas Bu. Bisakah kamu menceritakan kenapa kamu kurang pede berbicara di depan kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang keguruan, terus di sisi lain perasaan tertekan karena baru harus masuk jurusan ini Bu. Sepertinya kamu bisa saja menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menekuninya. Tapi di sisi lain, kamu juga merasa kecewa. Iya Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya Bu. Bagus, berarti Fatma sudah memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus, saya yakin kamu bisa menentukan pilihan kamu. Ya Bu, saya paham. Kita sudah bicara banyak. Apa yang bisa Fatma simpulkan dari pertemuan kali ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya. Saya tidak boleh salah pilih karena semua itu untuk masa depan saya. Untuk itu saya lebih memilih orang tua saat orang tua. Saya harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa, itu pilihan yang bagus sekali dan kamu bisa melakukannya. Alhamdulillah, saya merasa lega Bu. Kebingungan saya mulai berkurang. Jangan sungkan jika kamu ada yang ingin dibicarakan bersama, datanglah menemui ibu lagi. Baiklah kalau begitu Bu, saya pamit. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di rumah semuanya pada sehat? Alhamdulillah baik. Cuma ya ada saya sih yang kurang baik gitu karena gitu. Kenapa? Ada Ya. masalah apa? ada saya tuh kayak kecanduan game gitu karena ya semenjak pandemi gini semua anak difasilitasi HP gitu karena emang Situasinya daring kan di sekolahnya atau udah kuliah atau masih sekolah? masih sekolah, masih ya SMP sekarang. Masalahnya apa itu teh yang jadi kecanduan gadgetnya itu? Ya, jadi kayak anak-anak sekarang gitu kecanduan game gitu yang emang dari awalnya ya gitu. Awalnya sih dia nggak terlalu suka sih, dia terlalu terobsesi oleh game gitu. Terus pas lama kelamaan dia jadi gimana ya, suka aja gitu main game gitu sampai lupa waktu, lupa makan, lupa belajar. Udah jadi kayak sekolahnya udah nggak penting gitu. Jadi yang ada di pikirannya cuma game gitu. Tapi diperhatikan lagi gak sama orang tuanya? Ya udah dikasih tahu, udah dinasihatin jangan terlalu main game gitu ya, sampai kan dia sampai gadang gitu ya, sampai tengah malam gitu. Nah sekarang ya kayak gitu. Nah terus udah dikasih tahu gak boleh gadang, tetap gitu. Udah malah udah sampai di apa ya HP-nya tuh
udah sempat diambil gitu, tapi gitu pas udah dikasih ya gitu lagi gitu. Tapi kan kalau saya kita nggak dikasih gitu kan kasian juga ya, lagi sekolah gini masa nggak dikasih HP gitu, nanti kan gurunya juga nanti takutnya nyalahin juga gitu ya, karena emang mungkin kenapa sih nggak dikasih HP gitu, padahal orang tua mampu gitu ya, kenapa enggak gitu, takutnya ada ya salah paham gitu lah. Nah, jadi gini seharusnya kita itu selaku keluarga, misalkan selaku kakak lah, selaku orang tua, harus banyak-banyak membicarakannya dengan baik, jangan langsung diambil tindakan, HP-nya diambil, nah jangan. Jadi kita tuh selidiki apa masalahnya, masalah dia itu sampai dia kecanduan game itu kenapa gitu. Jangan diburu-buru untuk diambil HP-nya. Kita bicara baik-baik saja sama dia. Apa sih permasalahannya yang mungkin dia suka sama game itu? Ya, tapi gimana ya, kalau untuk sekarang sih ya, mungkin karena emang bosan atau emang gimana ya, gak tahu juga sih gitu. Kalau misalnya jarang, jadi semenjak ada game kita jarang berkomunikasi gitu ya, karena emang dia sibuk terus main game gitu. Jadi kayak mau bicara atau mau apapun kayak susah gitu. Jadi harus gimana ya, harus kita yang emang gak tahu gimana gitu, jadi bingung ke kitanya gitu, mau gimana gitu, ini mau apa ya, kayak bingung aja gitu. Nah gitu, jadi kita tuh harus banyak memperhatikan dia itu kesehariannya sih apa dia di HP itu cuma main game aja, terus kan sekolahnya belajar darinya tidak. Nah kita itu harus menanyakanlah kepada dianya, kamu itu kenapa sih main game terus tanyakanlah kepada teman-temannya. Nah, pasti kan kalau main game di gadget itu pasti harus banyak orang gitu ya. Tanyakanlah kepada gurunya atau kepada teman-teman yang dekatnya gitu, kenapa dia itu main game terus. Baiknya orang tua harus memperhatikan. Ya nanti untuk kedepannya saya lebih mendekati lagi adik saya, dan memang ya harus lebih sabar gitu ya. Nanti saya coba lagi ya untuk benar-benar memperhatikan adik saya sih, kasihan juga kan, takutnya kayak gak ada teman atau takutnya gimana ya, atau sama orang tuanya gak diperhatiin sama sekali gitu kan, takutnya kayak gitu. Iya, intinya mah kamu kan selaku kakaknya, nah harus banyak memperhatikan, harus banyak berkomunikasi dengan dia, harus memperhatikannya itu lebih dekat lagi dengan dia, agar kamu itu tahu apa sih permasalahannya yang dihadapi adik kamu itu, sehingga kecanduan gamenya semakin mendalam. Yang semangat ya untuk menghadapi adik seperti itu, insya Allah dengan tahap, dengan proses yang mungkin memakan waktu yang lama, tapi insya Allah hasilnya memuaskan lah. Ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama.